Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebastian Lopez dengan NIM 24136029 dengan mata kuliah Pen- Pemetaan Kadastral dan untuk tugas Georeferencing Citra Jarak Jauh. Baik, yang pertama kita buka yaitu Google Earth. Oke, kita bagikan dulu. Baik, kita sudah masuk ke Google Earth. Untuk lokasinya saya ambil di sekitaran kampus UNP. Eh, Titiknya ada 10. Di sini sudah saya ambil 8 titik untuk menghemat waktu. Dan 2 titik lagi akan saya peragakan cara membuat titik-titik seperti ini. Pertama itu kita letakkan di sini kursor, direktorat, klik kanan, add, list mark. Terus kita letakkan untuk titiknya di dekat vape. Ubah namanya menjadi vape dan titik ke-9. Sudah, kita okekan saja. Nah, dan untuk titik yang ke-10 sama kita ulangi seperti yang sebelumnya. Kita add, kita smart. Untuk titik yang 10 ini saya ambil di fish. Ubah namanya fish dan untuk titik ke-10. Nah, sudah. 10 titik ini sudah dibuat. Maka langkah selanjutnya yaitu kita simpan dengan ini save place as. Oke, kita simpan di sini dan untuk save-nya KML. Kita save. Baik, sudah tersimpan maka langkah selanjutnya kita masuk ke ArcGIS Pro-nya. Bentar. Setelah 10 titik ini sudah dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu kita simpan dengan ini save place as. Oke, kita simpan di sini dan untuk save-nya KML. Kita save. Baik, sudah tersimpan maka langkah selanjutnya kita
masuk ke ArcGIS Pro-nya. Baik, setelah kita buat 10 titik tadi di Google Earth Pro, maka langkah selanjutnya kita georeferencing dengan aplikasi ArcGIS Pro. Pertama itu kita klik kanan, add data, seterusnya kita cari proyek kita yang tadi di Google Earth. Baik, ini kita masukkan saja. Oke, sudah masuk. Kita zoom to layar. Oke, untuk 10 titiknya sudah masuk ke project sini. Untuk menghemat waktu, saya sudah menggeoreferencing 9 titik dan untuk satu titiknya saya lihatkan cara pengerjaannya. Kita masuk ke Imaginary, georeferencing, masuk ke import control point. Kita cari yang sudah kita referencing menggunakan ArcGIS Pro tersebut. Oke, kita masukkan. Yes, kita zoom to layar. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 9 sudah tergeoreferencing. Untuk yang ke-10, saya contohkan cara menggeoreferensinya untuk menghemat waktu kita ya. Dengan cara tekan add control point supaya kursornya bisa di zoom, bisa digeser, kita klik kursor C. Terus untuk titiknya di sini saya letakkan di face. Kita zoom dulu. Oke, klik kiri, klik kanan. Untuk longitude dan latitude-nya di sini sudah ada di Google Earth. Untuk face itu berada pada latitude 0 derajat 53 menit 45,12 detik. 5,12. 45,12. Untuk longitude-nya 121,96. 1,96. Kita lihat kembali apakah ada yang salah. Karena kalau salah sedikit, maka letak atau koordinatnya akan melenceng dan salah. 21, 119, 21, 119, satu, oh ini koma lagi. 1, 119, 45,12, 5,12. Kita okekan saja. Zoom to layar. Oke.
Jadi sudah dapat kita lihat ke 10 titik ini sudah di georeferencing. Baik, langkah selanjutnya kita ini kita ekspor. Kenapa harus diekspor? Karena jika proyek kita ini mengalami kegagalan atau kesalahan untuk kita tidak mengulanginya lagi, lebih baik kita simpan filenya terlebih dahulu atau proyek kita. Oke, kita yes. Kita simpan di sini saja. Referensi kita save. Yes. Nah, maka jika ada kesalahan atau terhapus secara otomatis atau tidak sengaja, kita bisa memanggil file ini dengan cara import control point yang sudah kita ekspor tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita save. Save ini bertujuan untuk menyimpan project kita secara sementara atau sudah selesai. Kita save. Oke, kita bisa menyimpan titik juga di save ini. Baik teman-teman semua, untuk selanjutnya data X dan Y tersebut kita masukkan ke Excel dengan cara kita buka Excel terlebih dahulu, pilih Open, pilih Browse, lalu kita pilih All Files, terus kita cari yang file di dalamnya ada X dan Y pada Google Earth tersebut. Di sini saya masukkan tugas ArcGIS, pen, scroll. Nah, ini titik referensi kampus. Kita okekan saja, open, saya scan, oke, okekan saja. Oke, untuk titik-titik ke 10 tersebut kita geser sini, kita copy. Oke, sudah kita copy. Lanjut langkah selanjutnya kita buat sheet baru, sheet 2, dan kita masuk kepada data. Langkah selanjutnya adalah text to columns. Oke, kita tempel terlebih dahulu, kita paste. Oke, kita paste, lanjut kita teks kolom. Kita tambahkan koma, seterusnya next, dan advance. Kita atur yang di atas titik, yang di bawah koma. Oke, kita okekan saja. Seterusnya finish. Oke, untuk memperlebarnya kita lebarkan dulu.
dan kita save. Kita save di sini namanya titik satu saja, terusnya kita save. Yes, loading dulu. Oke, langsung kita masukkan ke Excel to tabel. Kita input data tadi yang telah kita ambil. Kita refresh terlebih dahulu. Di data D, build this. Nah, ini book baru kita okekan saja. Untuk sheet-nya kita masukkan sheet 2 dan run. Proses. Oke, sudah kelihatan di sini untuk melihatnya apakah dia masuk terdata atau tidak. Kita coba open dulu. Apakah ke 10-nya sudah masuk? Oke, 10-nya sudah masuk. Langkah selanjutnya kita masuk ke create point X dan Y. Lanjut X-nya 0. Kita buat titik baru. Titik baru dan di belakangnya SHP. Titik SHP. Kita okekan saja. Oke, kita untuk sistem koordinatnya sama tadi WGS juga. Kita okekan. Selanjutnya kita ekspor ke kanan data karena datanya sudah terekspor ya di sini kita bisa lihat. Kita masuk saja ke save as. Untuk ini untuk penamaannya kita di belakang harus dibuat div. Oke, kita ekspor. Nah, sudah terekspor sebagai
bukti berhasil atau tidaknya bisa kita lihat di file. Oke, ini untuk data tadi yang garis-garis tersebut sudah ada, dan untuk citranya ini citra referensi. Nah, sudah bisa kelihatan di sini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kalau ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.